Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 67 sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan Gautama dengan Dewa Satu Alis, dan dilanjut juga dengan kedatangan roh darah bumi pada Taisang Laojun. Dan di chapter 68 kali ini cerita pun akan membawa kita ke chapter sebelumnya yang mana 3 roh darah bumi mendatangi Taisang Laojun. Di chapter sebelumnya saya sudah jelasin tentang 5 roh darah bumi. Mungkin buat kalian yang baru pindah dari channel lain ke channel ini masih bingung ya. Karena mungkin di channel lain tidak dijelaskan hehehe. Oke, jadi saya jelaskan lagi ya. Roh darah bumi itu saat dulu melawan Dewa Tianyi dikalahkan oleh kelicikan Taisang Laojun. Hingga akhirnya roh darah bumi dikurung di jantung bumi, dan roh darah bumi dari satu lalu terbagi menjadi 5. Setiap satu orang memiliki satu benih iblis. Satu ada di alam baka bersama Siti Garba. Satu telah ambil oleh Taisang Laojun, berarti jadi 2 ya. Dan yang saat ini kita lihat ada 3. Jadi semuanya komplit ada 5, buat kalian yang masih belum paham. Tolong nonton aja di chapter saya sebelumnya, karena saya selalu menjelaskannya dengan detail. Kalau kalian sudah paham, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, next, Taisang Laojun mengatakan, "Hai teman lama, kita bertemu lagi." Roh darah bumi mengatakan, "Teman katamu, please jangan bercanda dengan ucapanmu itu. Tidakkah kau sudah mengingkari pertemanan kita?" Taisang Laojun mengatakan bahwa dirinya mengatakan yang sebenarnya. Roh darah bumi mengatakan, "Dasar munafik. Bagaimana aku dapat mempercayaimu lagi?" Taisang Laojun di sini hanya tertawa dan mengatakan bahwa hal ini sangat menarik. "Apanya yang menarik?" sahut roh darah bumi sambil mendekati Taisang Laojun. Taisang Laojun mengatakan, "Awalnya 1. Sekarang kalian menjadi 3, seharusnya masih ada 2 lagi. Yang 1 sudah hancur, kemanakah yang 1 lagi?" Roh darah bumi mengatakan, "Hai Taisang Laojun, nampaknya kau tahu segalanya tentang diriku." Taisang Laojun mengatakan, "Kami memecah jiwamu menjadi 5 bagian. Kemungkinan, kau terlahir kembali dengan bantuan jantung bumi, kemudian 5 benih iblis menjadi 5 tubuh iblis." Roh darah bumi pun di sini membenarkan perkataan dari Taisang Laojun. Taisang Laojun juga mengatakan, "Hai teman lama, apa tujuanmu datang dari jauh menemui aku?" Roh darah bumi mengatakan, "Kau tahu segalanya, mengapa kau tidak menebak dari mana aku datang?" "Tentu saja aku tahu," sahut Taisang Laojun. Taisang Laojun juga mengatakan, "Tapi aku memiliki rencana baru." Dan roh darah bumi di sini meminta agar Taisang Laojun mengatakan saja rencana barunya itu. Taisang Laojun mengatakan bahwa dirinya telah membentuk aliansi dewa dan iblis. Mendengar perkataan dari Taisang Laojun, roh darah bumi pun di sini kebingungan dan hanya menimbulkan tanda tanya dan tanda seru. Roh darah bumi mengatakan, "Aliansi dewa dan iblis. Kau mengatakan hal yang sangat konyol untuk didengar. Jika seperti itu, apa kau lupa bahwa kau dan aku adalah musuh abadi sejak lama?" Taisang Laojun mengatakan, "Selama tujuan kita sama, mengapa kita tidak saling membantu?" Dengan sangat kesal roh darah bumi mengatakan, "Hai Taisang Laojun, aku tidak akan pernah sependapat denganmu." Taisang Laojun mengatakan, "Aku sekarang memiliki tujuan yang sama denganmu pada saat itu, yaitu untuk menguasai 3.000 dunia." Roh darah bumi mengatakan, "Sebagai salah satu Dewa Tianzun, kau seharusnya tidak mengatakan hal itu. Dan kita akan dialihkan ke Gautama dulu Nimang." Di sini Gautama terkena racun api yang aneh hingga membuat tangannya menjadi banyak benjut. Ternyata yang memberi racun itu adalah salah satu dewa baru yang diciptakan oleh Taisang Laojun. Dia bernama Dewa Langit Racun. Dewa Langit Racun mengatakan, "Hai Gautama, bagaimanakah rasanya?" Di sini Gautama merasakan bahwa tangannya sangat beracun, tapi menurutnya itu tidak akan sulit untuk menghilangkannya.
Gautama pun langsung merendam tangannya ke sungai. Dewa Langit Racun mengatakan agar Gautama jangan melarikan diri. Di sini Gautama tidak melarikan diri. Hanya saja Gautama ingin menghilangkan racun dari tangannya itu dengan mencelupkan tangannya ke dalam air. Dan terlihat di sini Daksyan pun berlari mengejar Gautama yang menurutnya mencoba untuk melarikan diri. Daksyan juga langsung membuat tombak emas menggunakan bajunya. Dan tombak emas itu pun langsung diarahkan ke Gautama. Daksyan mengatakan, "Kau ingin melarikan diri, itu tidak akan mudah." Saat Daksyan menembakkan senjatanya ke Gautama yang berada di dalam air, Daksyan pun langsung terkejut karena dengan mudah Gautama di sini bisa menangkap tombak miliknya, dan Gautama pun di sini langsung membalikkan tombaknya. Gautama juga mengatakan agar Daksyan menerima serangan tombak kesayangannya. Daksyan mengatakan, "Apakah Gautama tidak terluka? Bagaimana bisa dia masih memiliki kekuatan?" Saat tombaknya itu ditangkap oleh Daksyan, tiba-tiba saja tombak itu pun berputar dengan sangat keras. Daksyan mengatakan, "Akan kuterima seranganmu ini Gautama." Tapi di sini Daksyan merasakan ada kekuatan aneh dari tombaknya saat dia menerima serangan tombaknya sendiri. Daksyan pun langsung merubah tombaknya itu menjadi bajunya seperti semula. Tapi di sini Daksyan merasakan bahwa serangannya sangat kuat. Dan menurutnya serangan ini bisa menghancurkan tubuhnya. Sambil menahan sakitnya Daksyan berteriak, "Hai Gautama, apakah ini kekuatanmu yang sesungguhnya?" Di sini Daksyan merasa kebingungan, karena meskipun Gautama sedang terluka, tapi Gautama masih sangat kuat. Tapi di sini Daksyan tidak akan menyerah begitu saja melawan Gautama, karena menurutnya Gautama saat ini sedang terluka. Dengan bersiap bertarung Gautama mengatakan, "Aku tidak akan pernah mundur." Dutamart juga mengatakan, "Apakah kalian berpikir bahwa aku akan melarikan diri? Please kalian bertiga jangan bercanda." Dan tiba-tiba saja di sini datanglah Guanyin. Guanyin mengatakan, "Bagaimana jika aku bergabung dengan mereka?" Dan di sini Gautama pun terkejut dengan kedatangan Guanyin. Dan kita akan dibawa ke tungku Dewa Sembilan Langit. Sebelum Guanyin mendatangi Gautama, Taisang Laojun mengatakan, "Hai Guanyin, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Aku telah mengirim 3 dewa untuk menangkap Gautama A, dan aku berharap kau bisa membantuku." Dan Guanyin pun di sini merasakan sangat aneh dengan perkataan dari Taisang Laojun. Taisang Laojun juga mengatakan, "Mereka semua adalah murid baruku yang telah kukirim untuk menangkap Gautama." Guanyin mengatakan, "Apakah kau ingin aku pergi? Atau apakah kau takut mereka semua akan terbunuh?" Taisang Laojun mengatakan, "Hai Guanyin, Gautama terlalu kuat. Dari para dewa surga, hanya kaulah yang bisa menekannya." Dan Guanyin pun di sini mengerti dari perkataan Taisang Laojun, jadi ceritanya begitu Mang. Saat ini, Guanyin telah datang pada Gautama, tapi di sini terlihat Guanyin dengan teratai bunga berwarna pink, yang berarti Guanyin adalah orang baik. Guanyin dan Gautama dari kecil adalah teman sejati loh, dari zamannya perang sama Asura hehehe. Next, Gautama mengatakan, "Hai Guanyin, mengapa kau berada di sini?" Sedangkan 3 dewa itu pun terkejut melihat kedatangan Guanyin. Guanyin mengatakan, "Hai Gautama, aku datang atas perintah Taisang Laojun untuk menangkapmu." Gautama mengatakan, "Hai Guanyin, aku tidak merasakan belibis di tubuhmu. Apakah itu tandanya kau sudah pulih?" Guanyin mengatakan, "Benih iblis itu masih ada di dalam tubuhku. Aku tidak tahu kapan aku akan dikendalikan lagi." Dewa Langit Racun mengatakan, "Hai teman, kita benar-benar beruntung, karena Guanyin telah datang." Guanyin mengatakan, "Aku di sini hanya melihat bagaimana kalian bertindak dengan bodoh." Dewa Satu Alis mengatakan, "Hai Guanyin, Taisang Laojun telah percaya pada kami." Guanyin mengatakan, "Aku tidak akan memandang rendah kalian." Seluruh langit termasuk Taisang Laojun mendengar perkataan dari Guanyin. 3 dewa itu pun terkejut dan merasakan kesal. Guanyin juga mengatakan,
Jika kalian bertarung dengan Gautama sendirian, kau bahkan aku pun tidak akan bisa menang melawannya." Mendengar perkataan dari Guanyin, Daxian di sini sangat kesal. Daxian juga mengatakan, "Kami bertiga tidak percaya kalau kami tidak bisa menangkap Gautama." Daxian pun langsung menyerang Gautama. Tidak hanya Daxian, Dewa Satu Alis dan Dewa Langit Racun pun di sini bergabung untuk mengalahkan Gautama. Melihat dari serangan mereka bertiga, Gautama pun di sini sedikit berkeringat. Dan tiba-tiba saja di sini Guanyin menapakkan tangannya ke kepala Gautama. Guanyin juga mengatakan, "Hai Gautama, hari itu kau menyerangku dari belakang, dan hari ini aku akan membalasnya." Dan hehehe, cerita pun akan beralih ke rombongan Guru Tang dulu Nimang. Bocah hantu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Guru Tang. Bocah hantu itu juga menangis dan menyuruh Guru Tang untuk berhenti menanyakan hal itu. Sedangkan Tuhanku di sini mengatakan, "Hai bisu, apa pertanyaan yang kau tanyakan pada mereka?" Guru Tang mengatakan bahwa dirinya hanya bertanya di mana letak jantung bumi berada. Mendengar pertanyaan dari Guru Tang, Tuan Su juga di sini langsung berkeringat. Tuan Su mengatakan, "Kami benar-benar tidak bisa menjawabnya, karena jika kami menjawabnya, itu berarti sama saja kami adalah musuh roh darah bumi." Guru Tang mengatakan, "Jika kalian tidak berani menjawabnya, apalagi yang lain?" Guru Tang juga mengatakan, "Ataukah mungkin kau bisa membantuku menemukan petunjuk tentang jantung bumi berada?" Tuan Su mengatakan, "Kami para monster mencoba lari dari roh darah bumi. Bagaimana mungkin aku membantu Anda untuk menemukan lokasi jantung bumi? Itu sama saja dengan kami bunuh diri." Dan Sising Ji Season 6 Chapter 68 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang, Mimin Cerita, saya akan lebih bersemangat menghadirkan video Sising Ji chapter ini. Mimin di sini pamit, bye-bye.